satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. banyak penyesat manusia telah muncul Yang dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku. adalah Juma. Yang penyesat adalah Juma yang tidak mengakui Allah datang. Sekarang kalau kau mengaku dia manusia, berarti kau menyembah manusia. Bukan mengaku dia manusia. Kami percaya Allah datang sebagai manusia. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan Allah jadi manusia? Sebagai manusia dia. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Aku datang ke surga. Dia mau datang. Iblis dari mana rupanya? Pertama iblis dari mana? Bukan dari kau. Iblis juga bukan dari dunia ini. Yes, Ayo. dia kata aku bukan dari dunia Berarti ini. iblis Jadi juga dia Tuhan adalah kau. sendiri. Berarti iblis juga Tuhan kau. Malaikat juga bukan dari dunia ini. Sang pencipta. Berarti Yesus malaikat Allah juga sang Tuhan pencipta. kau. Dialah Allah yang benar. Selain Yesus Berarti Kristus kau itu menolak. adalah iblis yang Kau menyamar dari Allah. menolak. Berarti kau menolak dia itu Siapa manusia. yang mengaku Allah kalau selain Yesus itu iblis. Berarti kau menolak dia manusia. Kan parah kau itu. Kau mengatakan kau menerima dia bukan dia manusia. Tapi faktanya kau bertahan kalau dia itu bukan manusia. Kau mengatakan dia manusia. Tapi kau berjuang mati-matian dia bukan manusia. Sehatnya kau? Dia tidak kalah. Sehatnya kau? Kau mengatakan dia manusia. Tapi ucapan-ucapanmu kau bertahan dia itu adalah Tuhan. Sehat kau rupanya. Kau mengatakan dia manusia, tapi kau mengatakan dia Tuhan. Kau mengatakan di waktu yang sama, dia Allah, dia Allah turun jadi manusia. Sehat kau? Yang datang sebagai manusia kami percaya. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan itu? Dengan manusia dia adalah tetap Allah. Nanggolan, siapa yang mengatakan itu? Dia Allah. Dia siapa yang mengatakan dia Allah turun jadi manusia? Paling Paulus yang antikristus yang kubilang tadi kan? Malaikat yang berkata. Di mana malaikat mengatakan itu? Kau fitnah lagi malaikat. Kau fitnah lagi malaikat. Kau fitnah lagi. Yang lahir itu Tuhan atau manusia? Buka aja saudara itu, buka aja. Ku tanya dulu kau Carolina, yang lahir dari rahim Maria ini Tuhan atau manusia? Pusing kau kan? Pusing. Kenapa kau pusing? Karena kau lebih pintar dari Bible. Bibelmu mengatakan yang lahir itu manusia. Tapi imanmu mengatakan Yesus itu Tuhan. Berarti pengakuanmu itu dusta. Sama seperti kau mengatakan kepada saya, setelah kau mengatakan kepada saya, ini gabah satu karung, tetapi ini juga adalah pisang. Pembohong kau rupanya. Kau bilang gabah, tapi ternyata pisang juga. Kau bilang pisang, tapi rupanya gabah juga. Mana yang betul? Inilah pembohong antikristus. Mana yang betul? Kata kitabmu menyatakan begini, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kalau kamu mengaku dia datang sebagai manusia, berarti dia manusia. Faktanya di gereja kau menuhankan, berarti mulutmu saja yang mengatakan manusia, tetapi kepercayaanmu dia itu adalah Tuhan. Allah datang sebagai manusia, bukan Allah. Yang mengatakan dia Allah jadi manusia itu siapa rupanya? Siapa yang mengatakan itu? Dari Roh Kudus ketika Maria mengambil Roh Kudus. Saya bertanya, siapa yang mengatakan Yesus itu Allah yang datang jadi manusia? Siapa yang mengatakan begitu? Elizabeth. Apa jabatan Elizabeth ini? Tuhan juga rupanya dia. Dia kedua Roh Kudus. Masalah generasi. Bagaimana bisa kau mengatakan dia manusia? Di waktu yang bersamaan kau menyembah
Berarti kau menyembah manusia. Coba kau mulutmu itu. Coba kau mengatakan Ketika dari Maria mulutmu sendiri. dia mengandung Roh Kudus juga. Berani tidak kau mengatakan bahwa aku Carolina menyembah manusia? Berani tidak? Allah, Yesus Allah. Tidak ada manusia. Nah, ini antikristus. Antikristus. Sekarang, Allah datang sebagai manusia. sekarang begini, Allah, pembuktian secara ilmiah, kau baris seluruh pendeta-pendeta di Indonesia ini, kau baris pendeta-pendeta ini, kau baris dari Timika, kau baris dia sampai Papua Barat, kau baris pendeta dan pastor. Habis itu kau tanya sama mereka, pastor, pendeta, kau di gereja menyembah Tuhan apa menyembah manusia? Apa katanya? Kami menyembah Tuhan. Mau rupanya mereka mengatakan menyembah manusia? Tidak mau. Itulah bukti bahwa kalian itu antikristus. Tahu cuma kamu tidak percaya Allah itu datang dari manusia. Sekarang begini, sekarang Itu datang sebagai manusia. Sekarang begini, yang mengatakan bahwa dia adalah Allah yang turun jadi manusia itu siapa rupanya? Ada nenekmu yang mengatakan itu? Ada kakekmu yang mengatakan itu? Kalau ada, tanya kakekmu. Kau mendapatkan pelajaran kalau Allah turun jadi manusia itu dari mana rupanya? Roh Kudus itu Allah, Maria Roh Kudus. Di mana lagi kau mengatakan Roh Kudus itu Allah? Makin parah kan? Ya. Di mana dalilnya? Ya Allah, apa itu? Ini akibat karena kau itu antikristus. Semua yang terlontar dari mulutmu itu semuanya dusta, tak ada kebenaran. Semuanya dusta, tak ada kebenaran. Orang-orang waras mendengarkan pernyataan kesaksian imanmu itu, pusing dengarnya. Kenapa? Karena tidak masuk akal ucapan kau itu. Kau mengatakan kau itu tidak menyembah manusia. Kau mengatakan itu Yesus manusia, tapi diembel-embelin. Dia manusia yang tadinya adalah Tuhan yang muncul menjadi manusia. Giliran ditanya, siapa rupanya yang mengajarkan kau seperti itu? Apa jawabanmu? Malaikat, Elizabeth. Ada rupanya Yesus bersaksi kalau dia itu adalah Allah yang turun dan jadi manusia. Ada. Loh, dia Ada itu Yesus. Tuhan. Nah, itu kesaksianmu kan? Itu kesaksianmu. Ada. Itu kesaksianmu sebagai antikristus. Pasti kau bersaksi begitu. Yesus yang kuminta. Ada rupanya Yesus bersaksi kalau dia adalah Allah yang turun jadi manusia. Ada rupanya dia bersaksi begitu. Ada. Sebagai manusia yang Nenekmu kiper. Yang bertanya ada rupanya Yesus bersaksi begitu. Ada. Gantian Carolina. Ada Yesus bersaksi begitu. Kalau dia adalah Allah yang turun jadi manusia, ada rupanya. Ya, silakan Pak Jospeh dulu, Pak Jospeh. Sementara Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah betul. Sekarang kau tunjukkan di mana Yesus bersaksi dia adalah Allah yang turun jadi manusia. Bisanya kau? Gak bisa kan? Itulah bukti kau ini. Mana kesaksian Yesus kalau dia adalah Allah yang turun jadi manusia? Di mana? Yesus itu datang sebagai manusia, dia tidak mungkin berkata aku Allah, dia mengaku anak Allah. Itu kesaksian kau. Yang kutanya bukan kesaksian kau sebagai antikristus. Kalau antikristus bersaksi, asbak rokok pun bisa jadi Tuhan kalau antikristus yang bersaksi. Saya minta Yesus bersaksi kalau dia adalah Allah yang turun jadi manusia. Itu tertulis di mana rupanya? Tertulis di mana itu bego? Di mana tertulis? Di mana tertulis kesaksian Yesus kalau dia itu adalah Allah yang turun jadi manusia? Di mana tertulis? Gila kau ini rupanya. Gila memang kau kan. Itulah gunanya kami ini datang di sini untuk mewaraskan kau. Antikristus itu kau. Sebab kau mempertahankan Yesus itu Tuhan, meskipun kau embel-embeli dia manusia. Tapi pada prakteknya kau itu menyembah dia. Itulah bukti kau itu begu. Begitu sudah.
Jadi kalau cuman modal begini bogor Jadi itu cungor kau yang itu tidak ada kesaksian Yesus demi kebenaran kebenaran Tuhan di luar kesaksian Yesus itu dusta. Iblis. Di luar kesaksian Yesus itu tertolak. Kalau Ibu Carolina mau bersaksi silakan di gereja. Jangan kau bersaksi palsu di sini, jangan. Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 31. Jikalau aku Yesus bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Sekarang mana kesaksian Yesus kalau dia adalah Theos yang turun jadi manusia? Mana kesaksiannya? Ada? Banyak Kristen teman-teman. Carolina istirahat dulu. Carolina silakan. Kristen yang lain ada 4. Pak Jospin. Tidak ada kan? Gak ada. Gak ada. Itu pengen kusontok mulut itu. Masalah generasi. Begu kau cuma begu kau. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi Yesus. Kan sudah Iblis memang terbukti. pintar terbalik. Iblis. Kan sudah terbukti. Berarti dia antikristus. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi Yesus. Dengan kata lain, dia tidak mengaku Yesus itu manusia. Antikristus. Betul. Begitu sudah. 4 Kristen lainnya. Waduh. Carolina disuruh diam semuanya. Silakan. Pak Jospin. Pak Jospin dibuka mionya. Yesus Allah katanya. Semoga Ibu Carolina bisa sadar kalau selama ini Carolina ini antikristus. Tidak ada faedah mau tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Kamu manusia. Itu tertulis di Bible. Tidak ada mau untuk menghakimi orang. Itu tertulis. Apa yang tertulis itu yang kuucapkan. Sanu. Jangan putus asanya. Bukan aku. Jangan putus asanya. Jangan kayak orang stres. Jadi kau lebih pintar dari Bibelmu rupanya. Bibelmu mengatakan begitu. Bibel mengatakan. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengatakan yang datang kepada aku memberikan Injil itu bukan manusia. Jadi malah penyesat itu begu malah penyesat itu. kebenaran itu memang pahit. Tapi mau macam mana lagi? Kebenaran itu harus disampaikan. Sepahit apapun. Ya Allah datang sebagai manusia. Nah, itu ajaran penyesat. Penyesat tidak ada. Kan? Kita menyatakan ada di Filipi 2 ayat 6 itu. Ketahuan kan? Di mute dulu. Aku suntik lagi otak kau yang kiri ya. Kau urusan mengatakan di mute. Gantian Carolina. Kalau nggak tertib saya turunkan dulu. Di mute. Ya, tertib dulu, tertib. Kusuntik lagi otak kau yang kiri. Kau bilang barusan pilih. Mengganggu sekali kau bah. Mumpung saya lagi semangat ini. Kau barusan mengatakan bahwa Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa rupanya yang mengarang cerita itu? Paulus. Berarti benarlah yang dikatakan 2 Yohanes 1 barusan. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus sebagai Paulus mengajarkan ajaran Paulus. Paulus sebagai Rasul Paulus mengajarkan ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia katanya. Iya kan ya? Itu tuduhan dia. Tapi sebaliknya dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari pernyataan manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus. Berarti Yesus datang sebagai manusia atau bukan sebagai manusia kepada Paulus? Datang sebagai bukan manusia. Antikristus. Gimana rupanya otak kau itu? Tertindis gabah satu karung rupanya. Ya sudah, kalau begitu kau mundur selangkah, kau baca Galatia 1 nomor 1.
penyesat itu jangan kau beritakan Alkitab. Kau Kubacakan pengakuan Paulus ya. Biar kau itu tidak mengatakan aku yang ganteng ini pendusta. Kau buka Galatia 1, di situ jelas sekali. itu kak, kau pakai kata Paulus. Supaya kau mengetahui, kau itu pengikut antikristus. Kubacakan Galatia 1, kau dengar kau dengar dengar. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Apa rupanya dia bilang begitu? Sudah jelas-jelas dia mengatakan, aku Paulus seorang rasul bukan karena manusia. Bukan manusia dan bukan oleh manusia, tetapi oleh Yesus Kristus. Kau dengarnya itu, kau bacanya itu, kau taunya itu. Tapi karena kau ini adalah Memang bukan kau itu antikristus. Kau mengaku. Kau mengatakan kau bukan antikristus, tapi kau mengatakan dia bukan manusia. Dia bukan manusia. Kristus itu yang tidak mengaku Yesus Tuhan itu nanti Kristus. Di mana tertulis begitu? Di mana tertulis? Di mana tertulis Menyatakan antikristus? ajaran Yesus. Lagi. Tadi kau mengatakan. Leksi Carolina. Tadi kau mengatakan antikristus itu yang tidak percaya itu Yesus Tuhan. Sementara dalilnya antikristus itu yang tidak percaya Yesus manusia. Memang kau ini penyesat. Penyesat memang kau ini. Ya lu Allah itu Penyesat kau ini. Penyesat. Kristen itu percaya Yesus datang sebagai manusia, tapi kan dia tetap Allah. Gimana kamu? Di mana tertulis? Di mana tertulis kesaksian begitu? Itu tertulis di mana? Kau mengikuti kesaksian siapa dengan bunyi seperti itu? Dia mengandung Roh Kudus. Yesus mengatakan hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa, dan dia adalah utusan Bapa. Sakit rupanya kau ini, kawan-kawan. Dibuat kita sakit ini, orang-orang begini. Data jelas di dalam Galatia 1. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya dia lagi pamer kalau dia itu adalah Kristus itu. Yang kau dulu. Maksudnya. Ya, silakan kau menjelaskan. Oke. Ku jelaskan maksudnya ya. Ya. Yesus datang sebagai manusia, maka dia berperilaku manusia. Paulus mengatakan bukan manusia. Dengar dulu. Carolina tertulis bukan datang sebagai manusia, Carolina. Bagaimana Allah itu disembah? Carolina. Apa dia datang sebagai manusia? Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Temanku Nenggolan barusan menelpon mengatakan Carolina itu bertahan di dalam kebohongan. Paulus mengatakan aku menegaskan. Dia mengatakan, aku menegaskan kepadamu. Aku Paulus menegaskan kepadamu bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Kurang apa lagi sudah? Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Kurang apa lagi sudah? Dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Kurang apa lagi coba? Kau itu mau menutupi pengakuan antikristus ini dengan berpura-pura kau membantah dalil yang ada dalam kitabmu. Masihkah bisa dipercaya mulut wanita seperti kau? Tertulis di kitabmu begini, tapi kau mengatakan begitu. Masih bisa rupanya kau dipercaya. Masih bisa kau dianggap orang waras kalau begitu. Dari timur sampai barat orang akan mendengarkan kau itu penipu, pembohong. Dan dalil mengatakan, aku Paulus menegaskan kepadamu saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Ku tanya samamu, yang mengajarkan Injil menurut Paulus kepada Paulus, manusia itu bukan manusia. Coba kau jawab.
Yang mengajarkan Injil kepada Paulus manusia atau bukan manusia? Yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil menurut Paulus manusia atau bukan manusia? Coba kau buka itu. Kok celana pula? Kau buka mulutmu itu. Muka mulutmu. Kenapa pula Roh Kudus dia mengatakan Yesus? Lempar juga asbak rokok nanti kau. Yesus dan Paulus mengatakan dari Yesus, kau sebut pula Roh Kudus. Mau sampai mana kau berputar-putar? Kau kayak kentut dalam sarung, kau cium sendiri kentut kau, muter-muter kentut kau dalam sarung kau itu. Ya nih, kata Paulus aku Galatia 1 nomor 11. Kau baca itu. Berapa kali harus saya sampaikan? Dalil yang tertulis dalam kitabmu. Galatia 1 nomor 11. Di situ terang dikatakan. Galatia 1-nya mengatakan di data nomor 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkan aku kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sana Roh Kudus di situ. Kulempar juga kau nanti. Asbak rokok. Mana ini pengakuan? Pengakuan di dalam Galatia 1 nomor 11 kau baca coba. Baca nomor 11-nya sampai nomor 12. Kau baca. Kau baca kitabmu Galatia. Kau baca Galatia 1. Baca sendiri. Kau bacakan sama gue. Kalau telingamu sudah tidak bisa mendengar, coba kau pakai itu pusat untuk mendengar. Dengar. Sebab aku, dengarkan. Sebab aku Paulus menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Bukan Injil manusia. Apa itu maksudnya? Berarti dia mengaku dia menerima kitabnya ini dari manusia atau bukan? Dikatakan Paulus. Kutanya samamu, yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil menurut Paulus manusia atau bukan? Memang kan Tuhan, dia kan Tuhan, dia Allah. Itulah makanya kau itu terciduk antikristus, pengikut Paulus. Barusan kau mengatakan hal yang sama. Ketika Paulus, lihat dulu. Ketika Yesus menemui Paulus kan Yesus itu udah naik ke sorga. Yang menemui Paulus kan dalam bentuk cahaya. Datang orang Yahudi ketika Yesus datang lahir melalui rahim ibunya. Orang Yahudi semuanya mengakui manusia. Malaikat mengatakan manusia. Orang Yahudi Tapi Paulus, tidak kenal Yesus, bro. Orang Yahudi tidak kenal Paulus Yesus. mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti satu-satunya tokoh agama yang didatangi sosok Yesus yang bukan manusia cuman Paulus. Berarti dialah antikristus itu. Antikristus ini menyesatkan banyak orang. Carolina ini salah satu antikristus. Itu fakta. Itu fakta. Itu real. Itu real. Tertulis di dalam Bible. Itu tertulis di dalam Bible seperti itu. Saya tidak menghakimi. Itu tertulis. Gantian Carolina, gantian. Itu tertulis. Sekarang kesimpulan. Ya, kalau kayak gitu nggak bisa bergantian. Aku tadi juga Kita sudah kesimpulan. Habis ini kau bicara. Saya simpulkan. Carolina ini antikristus. Penyembah manusia. Betul? Kau menyembah manusia betul? selesai belum? Ya, aku tanya sebagai penutup. Kau penyembah manusia betul? Aku penyembah Yesus Allah sang pencipta langit dan bumi. Iya. Antikristus. Sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau lah antikristus. Ya. Barusan kau mengatakan kau menyembah Tuhan. Kau mengatakan barusan. Kau mengatakan barusan. Kau yang mengucapkan barusan. Bukan saya yang memaksa mulutmu berbicara seperti itu. Bukan roh setan yang masuk ke dalam tubuhku. Tapi kau yang memasuki setan. Kau sendiri yang mengatakan dengan mulutmu barusan kau menyembah Tuhan. Yang adalah Yesus. Kau butuh kau mantrin satu kontainer. Sakit kau itu. Aduh.
Apa rupanya yang lucu? Silakan Kristen yang lain dulu. Silakan, oke. Ya, silakan. Ketahuan kan? Wow. Ketahuan. Semakin hari, semakin ketahuan. Sebab kenapa teman-teman? Tidaklah mungkin saudara Kristen kita ini mau mengaku kami Kristen ini penyembah manusia. Tidaklah mungkin. Maka sejatinya mereka menyembah Tuhan katanya. Artinya mulut mereka mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Tapi hati kepercayaannya, imannya sejatinya Yesus itu Tuhan. Berarti antikristus. Begitu saudara-saudara. Betul. Kenapa Gurunda ngomongnya jadi begitu? Tadi saya pendidikan. Saya tadi pendidikan. Ada 40 anak didik tadi. Cuman saya sendiri orang Sulawesi. Semuanya orang Batak. Akhirnya aku lupa jalannya kembali ke Sulawesi Selatan. Aku merasa lahir di Tarutung. Silakan teman-teman. Kalau masih ada yang mau membahas antikristus. Bagus nyanyi materi, bagus. Tapi begini. Kalau saudara-saudaraku menemukan sebuah data di dalam Bible atau di dalam Al-Quran. Taruhlah itu 1 ayat, 2 ayat yang mengatakan kami Islam ini antikristus. Mari kita bahas. Kita buktikan siapa yang antikristus. Kan begitu. Silakan Jerry Kristen. Jerry Kristen. Ya, Kristen Jerry. Ya, silakan. Kami tanya ke cuma dengan teman-teman Muslim. Ya, silakan. Ya, Teman-teman yang di bawah penonton jangan spam ya, jangan spam komentar yang waduh nggak Ya. nggak elok, yang nggak elok, jangan spam. Bantu tete layar dulu teman-teman ya. Posting ulang, serentak posting ulang. Bantu tete layar. Oke, Bang. Ya. Siapa yang mau ngomong duluan ini? Siapa yang mau bicara duluan? Jerry, silakan. Ya. Jerry, Sahabat Dharma Wulung, syukran. Judul di atas siapa yang antikristus, saya bertanya untuk teman-teman Muslim. Antara Nabi Isa yang teman-teman percaya sebagai Nabi di dalam Al-Quran dengan Yesus itu berbeda atau sama? Jadi gini, saudara Jerry. Al-Quran datang itu menegur sebuah agama yang mana agama itu mengajarkan utusan Tuhan. Tidak, Bang. Nama Tuhan. Untuk dulu saya jelaskan. Nanti punya akan Jawab dapat. saja. Berarti Isa dengan Yesus itu pribadi yang sama atau berarti Nabi Isa yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, kalian ganti namanya menjadi Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena kalian menerima pengajaran tentang Yesus dari orang-orang yang hanya mencatat tentang cerita-cerita yang muncul di tengah Bani Israel terkait dengan Nabi Isa, dengan ibunya dan umatnya. Penulis kitab saudara itu bukan saksi. Mereka hanya mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang, cerita rakyat terkait dengan Nabi Isa. Lalu mereka bukukan dalam bahasa Yunani. Sehingga ditambahi kata os di belakangnya. Harusnya iso. Jadi tambahi os jadi isos. Iya. Oke. Saya terima apa yang disampaikan oleh Bang Kibat keterangan. Iya. Tapi yang pertanyaan saya simpel. Iya. Itu yang sama berarti. Gimana? Nabi Isa dan Yesus itu pribadi yang sama. Cuman Pribadi. namanya yang beda. Iya, Sesuai dengan betul sekali. Oke. Pribadi yang sama yang diceritakan 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 Ngaco kau. Beda tuh.
Oke Bang Juma, berarti sama ya. Ini kita Ya. sepakat bahwa menurut Bang Juma, Ya, Yesus dan Nabi Isa adalah iya, betul. Hmm. Terus, Pertanyaan saya kedua, ya Bang. kalau pribadi yang sama, tapi kok Bang Juma kok bisa menghujat Yesus? Apakah itu Gimana? tidak salah menurut? Gimana kawan? Gimana? Kenapa antara Nabi Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama, tetapi di satu sisi umat terkadang menghujat Yesus. Oh, itu disebabkan karena Apakah itu tidak salah? tidak salah, tidak salah. Bisa tidak kurang. Nggak salah. Nggak salah. Nggak salah gini Bang. Nabi Izinkan saya menjawab. lanjut Bang. Ya, jadi gini. Biar Anda bertanya. Silakan. Jadi gini, ketika Anda menemukan saya, menurut penilaian saudara saya menghujat Yesus, ingat, Al-Quran datang mengajarkan kepada kami bahwa orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang yang kufur ingkar kepada Nabi Isa. Mereka membuat tipu muslihat, kesaksian palsu untuk menjerat Nabi Isa agar dapat dibunuh dan disalibkan. Tetapi karena kemungkaran mereka, kesesatan mereka membuat makar, maka pencipta langit dan bumi mengutuk mereka dengan dibalas makar mereka itu. Apa yang terjadi? Mereka dibalas oleh pencipta. Karena Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli kitab ingin menipu dengan mengatakan yang kami Isa ini adalah wajib kemudian dibunuh dengan tipuan-tipuan kesaksian palsu mereka, Allah membalas tipuan mereka. Sehingga yang mereka salib itu mereka sangka Nabi Isa padahal bukan. Karena Allah itu adalah sebaik-baiknya pembuat kejahatan. Coba Anda baca dalil saudara. Benar tidak orang Farisi mahkamah agama berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus, ingin mencelakai Yesus dengan cara-cara tipu muslihat, kesaksian-kesaksian palsu. Betul nggak? Pencipta langit dan bumi membalas tipu daya mereka dengan tipu daya yang dahsyat. Makanya pencatat-pencatat Bible menuliskan bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Namun mereka membocorkan sendiri. Apa itu? Coba Anda baca di dalam Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus padahal rupa lain? Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus padahal bukan Yesus? Kan jelas. Oke. Itu Bang. Sekarang pemikiran Abang, pemahaman Abang seperti apa berkaitan dengan Alkitab, saya tidak bisa membantah sekarang. Tetapi yang saya mau sampaikan, kalau memang Abang mengakui bahwa antara Yesus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama, berarti mulai detik ini Abang dan pemuja-pemuja Abang yang ada sekian 5.000 lebih yang nonton saat ini, mulai detik ini berhenti untuk menghujat Yesus. Karena Yesus adalah Nabi kamu juga. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Bang Juma tadi. Saudaraku, memang kami tidak boleh menghujat Yesus. Tapi di ranah diskusi, ribuan di bawah mulai detik ini berhenti. Karena tapi itu dosa. di ranah diskusi abangku, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Penyesatnya memakai namaku? Yesus. Dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Berarti menurut Yesus, sabar. Menurut Yesus, ada penyesat yang muncul kemudian memakai nama Yesus Kristus. Jadi kalau umat Islam menegaskan tentang Yesus Kristus yang kalian sembah yang keluar dari kubur itu, kami tidak sedang membahas Isa, Yesus anak Maria. Kami sedang membahas penyesat yang sedang memakai nama Yesus untuk menyesatkan pengikutnya sendiri. Jadi yang Anda sembah yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, tetapi penyesat yang memakai nama Yesus.
Begitu, Iya, saudara. Pak. Tapi kan ini bertolak belakang dengan apa yang sudah tadi kita sudah komit di awal tadi. Anda belum paham juga, rupanya. Yesus, Paham Bang, saya paham Bang. ada berapa Yesus di dalam kitab saudara? Itu dulu tuh. 2 Bang minimal. Yesus anak Maria yang diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel, dan Yesus palsu yang memerintahkan pergi ke seluruh dunia menjadikan manusia menjadi pengikutnya. Itu Yesus palsu. Itu siapa? Yang kalian sembah Palsu yang itu siapa? keluar dari kubur, abangku. Itu palsu itu. Terus yang asli yang mana? Yang asli yang terangkat ke langit sebelum terjadi penyaliban. Itu tertulis di dalam Alkitab itu di Bible. kitab apa itu Bang? Di Bible Ya, tertulis. Bible. Ya. Ya. Yesus terangkat sebelum bangkit dari kubur itu di Bible dapat di kitab apa itu? Anda lihat di dalam Lukas 22 nomor 69. 68 69. Yang disalib itu bukan anak Maria. Yang disalib itu orang lain. Kalau bisa abang host bisa tunjukkan di layar kita sama-sama. Silakan Anda baca di data nomor 69-nya. Ketika di 68 dikatakan begini saat dia dihakimi, Bang. Apa katanya? Coba Anda baca. Teman-teman baca, mungkin baca. Kan saya Oke, saya baca ya. Dikatakan kepada Mahkamah Agama kemudian berkata kepada Yesus. Berkata kepada orang yang disalib. Orang yang disidang untuk disalib. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Kenapa Mahkamah Agama, orang Farisi, ahli Taurat, masih bertanya seperti itu? Alasannya karena mereka ragu, ini Yesus atau bukan Yesus. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab orang tersebut, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti yang disidang ini siapa? Ayo Bang. Yang disidang ini siapa? dari segi mana abang mengatakan bahwa yang berhadapan dengan Pilatus itu bukan Yesus? Yang berhadapan ini menjawab, mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Udah di langit. Dia yang berkata begitu. Yang disalib itu yang berkata. Yesus adalah Tuhan dan sebelum mati pun dia berkuasa. Antikristus. Antikristus. Yang antikristus adalah abang. Antikristus yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Coba. Saudaraku. Dari aspek iman Anda utuh sebagai seorang Kristiani. Anda menemukan Yesus itu sebagai Tuhan. Saudara. Di dalam ayat itu untuk menjadikan bahwa Saudara. Ini kalau Anda memberikan saya ruang 10 tahun, 10 tahun saya non-stop menguraikan bukti-bukti yang disalib itu bukan Yesus. Ini saya baru bicara 2 menit, Anda sudah menarik kesimpulan. Terlalu ejakulasi dini, abangku. Sekarang begini, pernyataan gimana? Ketemu Bang. Gimana ceritanya? Jelas-jelas kok Yesus yang mengatakan dirinya sendiri tidak akan ada yang bisa mengambil nyawanya, betul? Begini Bang, abang pelintir ayat tadi, yang abang katanya bukan Yesus yang asli. Mulai sekarang begini. Yesus yang asli. Sekarang begini. Saya bertanya kepada saudara nih secara utuh, sebagai seorang Kristiani, secara utuh nih iman saudara. Pekerjaan Yesus ketika dia di bumi atau pekerjaan Yesus ketika dia di langit yang menyebabkan Anda menganggapnya Tuhan? Coba jawab saya. Pekerjaan Yesus yang mana yang menghantarkan Anda mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan?
Jawab saya, Bang. Ketika masih di bumi, Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Kalau Anda bukan antikristus, abangku, ya, Yesus ketika di bumi, dia mau salto-salto dari Papua sampai ke Amerika, atau dia berenang dari Samudra Pasifik sampai kepada sungai Jenek Berang di Makassar, tidak akan Anda lantik dia menjadi Tuhan kalau Anda bukan antikristus. Yesus tidak pernah dilantik. Makanya kenapa Anda tuhankan? Karena Berbagaimana, Bang? Pertanyaan saya, kan? kita bukan logika, Bang. Enggak, iya, ini sudah logika. Kenapa Anda tuhankan? Apa yang menyebabkan Anda menuhankan dia? Pekerjaan yang mana yang membuat Anda menuhankan dia? Kerjaan di dunia? Bukankah dia datang sebagai manusia? Antikristus yang tidak menolaknya. Berarti ketika dia sebagai manusia yang menjadikan Anda menuhankan, Anda terciduk antikristus. Sekarang tentu Anda malu mengatakan karena pekerjaannya di bumi ini yang menyebabkan aku menuhankan. Salah dulu, nanti Anda boleh bicara 2 jam. Nanti Anda sudah bicara 2 jam habis ini. Artinya Anda harusnya malu ketika masih pekerjaannya sebagai manusia yang menyebabkan Anda menuhankan dia. Berarti dia yang datang sebagai manusia Anda lantik menjadi Tuhan. Pertanyaan saya sekarang nih, kesempatan Anda untuk lolos dari sini. Tidaklah mungkin Anda menuhankan Yesus hanya karena dia melakukan mukjizat di bumi. Karena setiap kali dia bermukjizat, itu dia dalam keadaannya sebagai manusia. Tolong tunjukkan. Iman Anda secara utuh menjadikan dia Tuhan itu karena pekerjaan Yesus yang mana selain yang di bumi. Silakan. Kata Bang. Kalau kita tahu ya, Bang. Oke. Orang Kristen, termasuk saya, percaya Yesus bukan ketika pekerjaan menyembuhkan orang sakit dan lain-lain sebagainya. Kita percaya Yesus karena sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama bahwa akan ada Mesias. Mesias apa, Pak? Tuhan atau manusia? Bang, Saudaraku, maksudnya saya bilang begini. ini saya ulang lagi. Semua pekerjaan Yesus di bumi, Tadi saya mau menyela pertanyaan Abang. semua pekerjaan Yesus di bumi adalah pekerjaan sebagai manusia. Menyela. Kalau Anda menjadikan dia Tuhan karena pekerjaannya sebagai manusia, maka Anda terciduk sebagai Untuk saya antikristus. jelaskan. Anda mesti membawa mujizat. Teman-teman Anda. Ketika Yesus bermujizat, dia bermujizat sebagai manusia. Kalau hanya dasar itu Anda menuhankan dia, berarti Anda terciduk antikristus. Sekarang, tolong berikan sisi. Kesempatan ini. Wow. Sekarang tolong jelaskan kepada saya sisi mana dari Yesus selain di bumi ketika dia hidup yang menyebabkan Anda menuhankan dia. Silakan. Dipotong dulu. Saya katakan kalau hanya mujizatnya, Bang, itu mujizat sebagai manusia. Kalau Anda menuhankan dia sebagai manusia, pada saat dia bermujizat itu Anda antikristus. Percaya dia bukan karena Oke. Kalau begitu, kasih sisi mana? Jangan sisi kemanusiaannya. Jangan sisi hidupnya di bumi. Karena dia hidup sebagai manusia. Sisi mana yang membuat Anda menuhankan dia? Silakan. Oke. Di dalam tubuh Yesus yang adalah manusia itu berdiam roh. Hancur sudah. Jika Anda baca kitab Zakaria 12 nomor 1, saya seluruh roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Bang Juma. Keluaran 6, Belum sampai 1 menit. seluruh roh yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah roh Tuhan. Abang takut. Hancur. Takut saya jelaskan. Dan 5 Saudara, saya sudah mengatakan, dengarkan, makanya pahami. Ya, Pahami, saya juga punya hak untuk mencerahkan. Saudara, ketika Yesus di bumi, dia manusia. Kalau hanya gara-gara itu Anda menuhankan dia,
berarti Anda menolak sisi kemanusiaannya. Mulai dari lahirnya Yesus, sabar. Mulai dari lahirnya Yesus, Bang. Sabar, abangku dengar dulu supaya nyambung. Kau itu ngotot tapi tidak nyambung. Mulai dari Yesus itu lahir, keluar. Dengar dulu supaya nyambung. Sudah Kristen ngotot lagi. Mulai dari Yesus keluar dari rahim Maria, Bang, sampai dia terangkat ke langit, Bang, itu sisi manusia Yesus. Tidak ada alasan untuk menuhankan dia di situ. Nah, Intinya di sini sekarang dari aspek mana lagi sampai Anda menolak Nabi Isa adalah pribadi. Payah kalau kita ngajak binatang mau cerdas, Anda dibawa aja, Dang. Abang dibawa. Salah saya kalau saya menganggap Anda manusia, ternyata Anda hewan. Inilah susahnya kalau kita diskusi sama manusia, sama binatang berwujud manusia. Kita mau ngajak dia menjadi manusia tapi nggak bisa. Tetap aja jadi binatang dia kan, kayak monyet. Monyet dinasihatin, diajarin, diceramai, didakwai, diberikan kemudian masukan, nggak nyambung. Otaknya bebal gitu nih. Yesus itu datang ke bumi ini manusia, tuyul. Lalu alasan apa yang menyebabkan Anda menolak sisi kemanusiaannya? Sementara dalil kitab Anda sendiri mengatakan, siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak Malaikat aja bilang dia Tuhan. Yesus itu adalah manusia, datang sebagai manusia. Ketika Yesus di bumi bermujizat, dia bermujizat sebagai manusia. Maka tolong jelaskan ke kami, dari sisi mana sampai Anda menolak kemanusiaan Yesus? Dari sisi mananya? Silakan. Ya, selamat malam. Malam sudah. Ya. Terima kasih. Kalau mau diskusi yang yang tertib ya, pakai data. Silakan. Malaikat bilang dia Tuhan. Nenek Hari ini, waduh, ini yang dibesarkan, hormati teman Kristen Anda yang di atas tuh, ya. Ganti ya. Bang Billy, selamat malam. Bang Billy kok nggak kelihatan di saya? Selamat malam Akhi Zuma dan teman-teman yang lain. Iya, Coba open cam sebentar aja Bang Billy. Hitam di layar saya Bang Billy. Oke. Masya Allah. Iya, sudah Bang Billy. Sudah kelihatan. Ganteng kali, Masya Allah. Dongo piye lagi ini. Solah. Tosila dia nak kasih bimbingi supaya dingi sehat. Tega kayaknya pasal ini jangan. Ayo saudara Yoso, antikristus itu adalah Paulus. Sebagaimana pengakuan dia di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Ya, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima oleh pernyataan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus diakuinya datang ke bumi ini bukan sebagai manusia. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya, itulah dajjalnya, itulah penyesatnya. Silakan. Berarti malaikat itu dajjal. Malaikat tidak pernah mengatakan kalau Yesus itu Elohim. Dia Tuhan. Tuhan, kurios. Iya. Tuhan. Iya, betul yang kau bilang itu. Iya, manusia dong, berarti dia. Berarti Yesus malaikat mengatakan. Berarti malaikat mengatakan dia manusia. Siapa yang menggenapi kita para nabi? Nabimu? Hah? Menggenapi yang apa menggenapi maksudnya? kita para nabi itu siapa? Nabi menggenapi apa maksudnya? Menggenapi apa maksudnya? Menggenapi apa? Dia datang ke dunia itu untuk menggenapi kita para nabi. Menggenapi gimana? Menggenapi gimana maksudnya?
Nah, dengan cara ditombak gitu pengenapannya. Belajar lagi, jangan tendensius, jangan emosi. Ya, kita sedang mengkaji antikristus. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya. Itulah penyesat. Paulus mengatakan, sebab aku menegaskan kepada saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Lalu Injil siapa? Injil Yesus. Berarti dia mengaku Yesus datang sebagai bukan manusia. Antikristus dia. Silakan, Bang. Silakan yuk. Paulus antikristus. Ya, selamat malam Pak Jumas. Malam juga, Bang. Silakan Bang Yoyo. Memang otan-otan pada botol semua ini. Yesus datang ke dunia sebagai manusia, Bang. Nah, Dia punya Allah. Dia punya Bapa. Sampai kematian terakhir pun dia menyebut kata Bapa. berarti beliau bertuhan kan? Dia bukan Tuhan. Datang ke dunia sebagai manusia, Bang. Iya, sama seperti kita. Ke bumi juga sebagai manusia. Betul. Cuma konsep di Kristen itu ada Tritunggal Trinitas itu, Bang. Nah, apakah itu kesaksian Yesus, Bang? Yang gimana? Kan kalau Yesus yang bersaksi, maka kesaksiannya itu tidak benar. Kalau dia hanya bersaksi sendiri. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Yohanes 5 nomor 31. Nah, kesaksian tentang Tritunggal ini apakah kesaksian Yesus? Bahwa pencipta langit dan bumi itu 3 pribadi. Menurut Alkitab seperti itu, Bang. Iya, yang menurut Yesus maksudku, Bang. Yesus utusan, Bang. Iya, maksud saya konsep bahwa Tuhan itu 3 pribadi, itu apakah melalui kesaksian Yesus juga? Yesus utusan Carolina. Waduh. Sudah, itu kan Yesus utusan. Sudah saya jawab. Iya, dan Yesus tidak pernah bersaksi tentang Tritunggal, abangku. Tritunggal kan pemanya imannya orang Kristen, Bang. Nah, berarti kesaksian Kristen itu tidaklah benar. Carolina ini memang antikristus, abangku, jadi dimaklumi aja. Diam kau. Oke. Dan kau yang Ini serba salah ya. Iya. Ya, saya sudah fair kan, Yesus utusan. Datang ke manusia sebagai manusia, ya kan? Yesus manusia, udah oke. Nah, sekarang kenanya di Tritunggal. Dan itu iman umat Kristen memang. Kalau kalau ngomong kayak gitu, kamu bukan Kristen loh. Alhamdulillah masih Kristen, Bang. Pakai alhamdulillah lagi. Memangnya salah. Namanya gak boleh. Alhamdulillah. Itu pujian kepada Allah, abangku. Tuhan, Bang. Bukan Allah, Tuhan. Nah, inilah kalau agama tidak memiliki Tahu yang ahlinya. jati diri. Kristen Arab kan juga banyak, Bang. Iya, Setiap hari mengucapkan alhamdulillah, bismillah. iya terus. Ya kan nggak apa-apa kan? Saya Nggak bilang, bisa, nggak bisa. nggak bisa. Iya, boleh. Oh, berarti itu bahasanya orang Muslim, bukan Iya, orang Arab. karena Allah itu kan sembahan kami. Apakah kalian menyembah Allah? Loh, Allah, Bang. Allah apa Allah? Allah apa dalam bahasa Arab itu Allah itu apa?
Coba di searching. Orang Arab sih. Ini loh pakai ketawa gini loh saya enggak. Saya kepingin diskusi yang santai, ya kan? Yang Iya, kami Allah ditonton itu 7.000 orang lebih loh bang. Allah itu sembahannya umat Islam. Sama seperti Hasem itu sembahannya orang Yahudi. Kalian Kristen kalau bersama dengan Yahudi kalian ngaku Hasem. Bersama umat Islam kalian mengaku Coba searching Allah. Bang Suma. Sekarang kalau kalian Di bersama Arab, Yunani Theos Kristen mengaku Arab juga. itu menyebutkan kata itu apa enggak? Saudaraku, mau Kristen Arab menyebut itu udah salah. Astagfirullahaladzim. Salahnya di mana bang? Salahnya karena orang Kristen tidak menyembah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalian ini saudaraku, jangan bangga karena orang Arab, Kristen Arab menggunakan itu, Anda mengatakan itu sudah betul. Orang Kristen dari pabriknya memang sudah diajarkan untuk menipu. Saya nggak menyebutkan itu betul. Ya, makanya saya katakan itu salah. Kenapa Anda keberatan? Coba di searching. Orang Arab Saya menyebutkan mengatakan orang orang itu Kristen. menyebutkan alhamdulillah, bismillah nggak coba di searching. Saya mengatakan kepada saudara, orang Arab Kristen menggunakan alhamdulillah itu udah salah, udah keliru, itu sesat. Karena dia mengingkari Allah. Kalimat-kalimat seperti itu Kristen gunakan itu untuk nipu, bukan untuk bukan untuk benar-benar melampiaskan imannya, enggak. Itu sekedar untuk kamuflase aja untuk menipu lawan. Itu ditentukan nih KBBI ya, KBBI. Allah merujuk pada Tuhan yang Maha Esa dalam agama Islam. KBBI loh itu standar berbahasa yang benar. Jadi Kristen ini memang nggak percaya diri abangku menggunakan Theos. Iya. Karena Theos itu dewanya orang Roma Yunani. Kalau itu berarti saya bertanya dong ya. Makanya kenapa agama Kristen ini tidak bisa berkembang di tempat kelahiran para nabi? Karena orang Kristen ini penyembah dewa. Bukan penyembah pencipta langit dan bumi abangku. Iya, Kalau Pak. Anda mau bukti akurat silakan Anda baca Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. 23 endingnya tuh. Bahwa Paulus Ada nggak nama-nama Tuhan seperti Zeus, apa yang lain-lain itu? Mungkin ada. Gimana akhi? Kalau di Al-Quran ada nggak narasi nama Tuhan lain misalnya Zeus atau? Oh, enggak ada. Enggak ada akhi. Al-Quran hanya mengatakan selain Allah yang mereka sembah adalah Inaza, iblis. Kalau di Bible ada itu. Zeus. Kalau di sana Theos. Semuanya Theos, Bang. Akhi. Oh, Zeus ada nggak Zeus? Oh, enggak ada. Dewa-dewa terakhir. Kecuali Hermes dengan Zeus, Hermes, iya betul, ada itu Zeus Mana dengan itu? Hermes. Ada di dalam Kisah Para Rasul 14. Oh, kitab ada dewa-dewanya tuh. Nah, ini pakarnya ini, Bang Goto ini. Ini pakarnya tuh, buka kamera tuh. Beliau pakar sejarah Bible. Oke, boleh silakan saya. Silakan Bang Goto, ada pertanyaan akhi kita, sahabat kita. Oke, Bang Suma. Saya kalau gitu bertanya, Tuhan itu universal enggak, Bang? Yes, Tuhan yang benar itu adalah betul. Tuhan itu universal, ahad, satu untuk semua, pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Mutlak absolut. Apa itu dia? Bang Yusuf, mungkin saya izin masuk dulu Bang Yusuf, Bang Hos. Kita kajian sejarah sedikit ya. Ya, Tahu silakan. sebenarnya mereka ini ajaran apa ya? Mungkin boleh dibesarkan dulu saya sedikit Bang Hos. Silakan host. Yang teratur ya, saya sambil Dibesarkan sedikit. gak kelihatan. Oke. Saya buang sampah-sampah dulu. Silakan. Jangan ada yang memudah. Oke, kita kajian ya 5-10 menit. Jadi tadi itu kan Bang Suma membahas ya, apakah Paulus ini mengajarkan Injil dari manusia atau bukan manusia. Nah, ini hal yang paling fundamental yang perlu Anda ketahui bersama ya. Sebenarnya sudah saya angkat tempo hari, tapi saya akan memperjelas. Jadi begini kawan-kawan ya, kata Tuhan atau Raja yang disematkan kepada Yesus
dari tahun 273 sebelum Masehi. Jadi orang-orang Yunani ya pada masa itu memberikan kepada kata Tuhan ya, menyematkan kata Tuhan atau raja kepada satu sosok yang tidak sama sekali mempunyai kerajaan. Jadi kalau abang lihat narasi Yesus ya, itu Yesus disebut sebagai Lord, sebagai Tuhan, sebagai Raja, tapi tidak punya kerajaan. Sebenarnya ini hanya mengadopsi ajaran pagan. Oke, yang dibawa rekamnya. Kalau saya edukasi rekam bang, karena pengetahuan saya ini saya jamin Anda tidak akan dapat sekalipun Anda sekolah STT tingkat Magister 2 atau tingkat S2 ya, di atas strata 1. Jadi begini, saya ulang, kata Tuhan dan Raja yang disematkan kepada Yesus sebenarnya ini adalah turunan ajaran pagan. Ya, disematkan untuk dewa orang Celtic yang bernama Dewa Yesus. Makanya Yesus dulu tuh dipanggil dengan sebutan Yesus. Ya. Jadi tahun 273 Masehi, bangsa Celtic itu menginvasi Balkan, lalu masuk merambah wilayah Anatolia Tengah, ya. Nah, di wilayah Anatolia Tengah, ya, bersebelahan dengan provinsi Arkan, itu ada kota yang diberi nama Galatia. Makanya kalau abang baca surat Paulus ya ke jemaat Galatia, ya, ini satu-satunya surat yang mengatakan bahwa ada orang yang terkutuk, tergantung di kayu salib, yang disematkan kepada Yesus, yang disebut sebagai Tuhan dan Raja, yang tidak punya pemerintahan. Jadi ada 3 suku bangsa Celt ya, atau bangsa Celtic ya. Itu yang pertama suku Tirioghaces, yang kedua itu Tromoli dan Tolitobogi ya. Jadi ketiga suku ini masuk dengan 2 faksi besarnya menginvasi ya kota Anatolia Tengah, Turki ya. Lalu disebutlah ya kota Galatia. Jadi kota Galatia ini wilayah Galia. Nah, begitu kira-kira. Ya, jadi kawan-kawan, ya ajaran Paulus ketika masuk dalam wilayah kota Galatia, Paulus ini menggunakan adat dan budaya orang-orang Galatia yang memang menyembah 3 dewa. Yang saya singgung tempo hari ya. 3 dewa ini yang pertama itu bernama Theotages, yang kedua adalah Taranis atau Tiranis, yang ketiga adalah Dewa Yesus. Yang dimaksud di Galatia 3:13 itu sebenarnya pengorbanan darah untuk Dewa Yesus, yang akhirnya namanya disebut dengan Isus, Lisus atau menjadi Yesus. Jadi 3 dewa ini memang dari antara ketiga dewa ini adalah dewa-dewa di mana Dewa Yesus ini dikatakan sebagai dewa yang baru menerima persembahan dari korban darah manusia sebagai penebus salah kelompok druid atau penderita druid. Jadi kata penebus dosa, penebus salah, ya, kata Tuhan, kata Raja, ini sebenarnya diambil dari bangsa Celtic, kawan. Ya, jadi mereka ini mengadopsi ajaran pagan dari bangsa Celtic, Celt, ya. Makanya tertolak secara otomatis ajaran mereka di tanah kelahiran para nabi, karena orang-orang dalam budaya Israel, budaya Arab sangat mengerti pada masa itu, pada masa bangsa Celtic menginvasi Galia, yang akhirnya bangsa Galia menginvasi Balkan lalu masuk ke Anatolia Tengah, Turki, mengerti bahwa bangsa Galia ini sebenarnya adalah bangsa penyembah para dewa. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, kata Tuhan dan Raja yang disematkan kepada Yesus, ya, yang seharusnya kata Tuhan dan Raja itu disematkan untuk orang yang punya kerajaan, ya, oleh orang-orang Yunani, disematkan kepada bangsa Galia atau orang Galia, bangsa Celtic, yang ketiga suku tadi yang saya sebutkan tadi, ya, untuk ya menyembah dewa mereka yang bernama Yesus. Jadi Paulus masuk ke kota Galatia itu menyampaikan ajaran Injil yang katanya diterima
dari bukan manusia, itu menggunakan adat budaya kota Galatia. Ya, jadi Galatia 3:13 sebenarnya itu adalah Kristus lain atau Yesus lain yang bukan ada pada gospel. Ya, saya ulang, di Galatia 3:13 itu adalah Kristus yang ditujukan kepada seorang dewa yang bernama Yesus, ya, yang akhirnya menjadi Yesus. Itu Paulus mengadopsi adat budaya orang Galatia. Pokoknya jadi sederet tokoh yang terlibat dari tokoh Druid, di mana pengorbanan darah, kawan-kawan, pengorbanan darah dilakukan untuk menebus kesalahan bangsa Celtic. Inilah yang diadopsi oleh Paulus dalam Galatia 3:13 mengatasnamakan hukum Taurat. Jadi sekali lagi kawan-kawannya, bahwa ajaran mereka memang tidak bisa diterima di tanah Arab. Kenapa? Karena orang-orang di tanah Israel mengerti betul siapa ini bangsa Celtic, suku Celt, orang-orang Galia yang masuk menginvasi Turki di masa itu, di mana adat dan budayanya diasimilasi oleh orang Galia, lalu digunakan oleh Paulus untuk menyebarkan ajaran-ajaran barunya. Makanya Paulus, ya, kalau abang baca surat Galatia itu ditulis tahun 48, 2 tahun sebelum sidang Yerusalem, ya. Polemikan oleh Petrus, Yohanes dan yang lain. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes tahu bahwa surat Galatia ini ditulis mengikuti budaya bangsa Celtic atau budaya Dewa Yesus, di mana dilakukan pengorbanan darah di atas kayu salib, ya, untuk menebus dosa manusia. Ya, direkam kawan-kawannya, karena apa? Kalau Bang Goto kasih kajian, ya, ini jarang ada ditampilkan di diskusi-diskusi karena semuanya menyangkut rahasia Kristen. Dari 2 tahun lalu saya selalu mengedukasi Anda bahwa sebenarnya ajaran Yesus dan Paulus berbeda 180 derajat, karena yang satu mengajarkan Injil yang di bawah atau terusan dari ajaran para nabi menggenapi hukum Taurat, yang satu mengajarkan ajaran pagan melalui adat dan budaya lalu disampaikan mengatasnamakan Injil. Itu mungkin sedikit dari saya supaya saya tidak mengganggu saya tidak mengganggu alur diskusi, ya. Saya sampaikan sejarah kepada Anda untuk membuka mata kalian, sebenarnya ajaran yang kalian anut itu salah. Kenapa seperti itu? Karena Paulus sendiri, ya, tidak pernah menyuruh mengimani surat-suratnya, bahkan memberitakannya ke seluruh dunia. Klik aja di Google kalau masih kurang percaya. Sekali lagi, tidak ada bukti sejarah yang mengatakan Paulus menyuruh mengimani dan memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia. Paulus hanya menulis itu untuk mencari pengikut di kota-kota di mana surat 13 suratnya itu disampaikan secara jelas, mulai dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus dan yang lain-lain. Jadi kalau Anda mengimani surat Paulus, Anda salah besar, karena Paulus sendiri tidak pernah menyuruh kalian mengimani surat-suratnya, memberitakannya ke seluruh dunia. Nah, itu mungkin sedikit dari saya, Bang, supaya tidak terlalu panjang, ya. Yang jelas itulah sedikit sejarah, ya, bahwa ajaran mereka itu seperti apa, ya. Yang jelas itulah sedikit sejarah, ya, bahwa ajaran mereka itu seperti apa. Yang jelas itulah sedikit sejarah. Ya. Oke, mungkin salah satu dengarkan, ya, ada Makanya ada ajaran makanlah tubuhku dan minumlah darahku itu. Ya, padahal itu bangsa Celtic, Bang. Bangsa Celtic itu nggak ada di dalam. Di Musa nggak pernah ajarin begitu, Musa, dari dulu. Bang Zuma, saya belum selesai bertanya tadi. Nah, begitu, ya. Jadi surat Galatia itu, Bang, itu yang terusan dari Yohanes 6 ayat 54, 53, 54 itu semua ajaran bangsa Celtic. Jadi penempatan Tuhan dan Raja itu disematkan kepada Dewa Yesus yang akhirnya menjadi Yesus, seorang yang tidak punya pemerintahan tapi diakui sebagai dewa tertinggi suku orang-orang Galia. Nah, begitu mungkin. Silakan lanjut, silakan. Katanya lambang pemerintahan ada di bahunya. Cuma Saya belum. Iya bang, ya bang. Masya Allah luar biasa ilmunya Bang Goto ini memang. Gantian. Bisa membuat rambutnya Carolina jadi lurus. Bang Juma izin dulu, Bang Juma. Bang Juma izin dulu bentar. Ini ada yang mau ngomong dari luar, ada yang mendengarkan Bang Goto nih mau ngasih tanggapan, boleh ya Bang Juma sebentar ya? Boleh, boleh. Ya silakan. saya belum selesai. Bang Yo habis sini Bang Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi.
Baik, tadi aku nonton video antum. Katanya saya dapat loh. Ada yang bilang jauh tentang pelatihan, ISIS, kayak nama dan para tua-tua di sini itu urut-urut sejarahnya. Surat kasiran balas semua kebaikan semuanya. Siran assalamualaikum wabarakatuh. Itu bang siapa itu? Buat historikalnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, Bang Juma. Siap. Ya, dengarkan itu Mbak Carolina. Tadi Anda kan bilang Tuhan itu universal. Sabar Bang, Bu Carolina mau ngamuk dulu sebentar. Hermes. Jangan ya sejarah terkait. Ada juga ada kan di luar orang Kristen juga ada sejarah temuan tentang Yesus. Ya. Jadi jangan kau cuma congor asumsimu dan pengarah-pengarahanmu secara pribadi manusia. Saya izin bertanya. Iya bang, lanjut bang. Iya. Kalau betul memang Tuhan itu universal, Bang Bima ya. Ini bukan mungkin dalam kehidupan sehari-hari yang nggak pernah happy tadi marah melulu kali ya. Kenapa ya? Saya diizinkan ngomong dong. Bukan marah, suara saya orang Batak, memang saya gitu suaranya. Samanya kita kalau begitu. Ya, saya lanjut Siapa bertanya. tadi yang ceritakan tentang Tuhan Yesus, dewa? Oh jangan cuma congor lah. Ya, sudah sesuai data. Aduh, ini gimana ini? Silakan bang. Bang Yoyo silakan bang. Siap. Jadi kalau memang Tuhan itu universal, berarti kan Tuhannya seluruh makhluk hidup di ciptaannya di dunia ini, betul enggak? Iya, betul bang. Betul. Tuhannya manusia, Tuhannya hewan, Tuhannya tumbuhan, betul enggak? Betul. Berarti kalau Tuhan itu universal, yang saya tanyakan, boleh enggak dalam keuniversalannya itu saya itu berdoa, beribadah menurut bahasa saya sendiri? Boleh. Adat istiadat saya sendiri? Boleh bang, boleh. Boleh. Iya, silakan aja. Silakan aja bang. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Anda atau Rasul Anda, silakan aja. Yang penting merujuk kepada Tuhan yang satu-satunya yang maha suci itu, jangan kepada yang lain. Tuhan, tetap Tuhan bang. Ya kan banyak sembahan-sembahan agama-agama kita ini kan masing-masing punya sembahan kan. Boleh enggak? Dan tidak semua sembahan itu betul. Hanya ada satu sembahan yang benar, yaitu hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Ya, itu namanya siapa bang? Kami menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Gimana bang? Bukan Tuhan. Itu Tuhan. Nama Tuhan kami Allah. Nah, nama kan, Tuhan Anda siapa? Kalau Allah kan suruh sholat, suruh beribadah. Iya. Ya kan? Menurut bahasa Arab. Iya. Karena kami mencontoh Nabi kami ya bangku. Kami kan pengikut beliau. Kami meneladani beliau. Berarti gak universal bang? Kenapa bisa enggak universal? Justru universal itu. Loh enggak, kalau kita pakai bahasa Prancis, bisa enggak? Berarti ajaran Yesus hanya untuk Yahudi. Oh enggak. Lah kenapa ajaran sabar bang, sabar. Kenapa ajaran Yesus tidak sampai kepada Prancis? Tidak sampai ajaran Yesus hanya untuk orang Aramaik, orang penutur bahasa Arab. Karena ajarannya nggak sampai ke dunia lain, ke bumi lain. Berarti nggak universal lah bangku. Saja, coba Anda searching.
Kalau universal itu artinya ajaran yang diterima Nabi itu berlaku untuk seluruh bangsa. Pertanyaan Yesus menggunakan bahasa Aramai ketika ngajar dan ternyata ajarannya itu nggak sampai ke bangsa lain termasuk Anda. Sekarang Berarti nggak universal. sekarang logikanya, ya kan? Umat Islam diterima di seluruh dunia enggak? Kalau iman Kristen, ya betul. Ini kita berbicara mengenai skala ajaran Nabi. Yesus itu penerima firman dan ternyata firmannya hanya untuk Bani Israel doang. Udah saya bilang tadi. Kalau firman yang Yesus terima, abangku, kalau firman, dengar bang, dengar. Yesus itu sudah utusan. Kalau Yesus itu ajarannya universal, maka ajarannya akan sampai ke Indonesia. Faktanya nggak ada ajaran Yesus sampai ke Indonesia. Ya, yang pemeluk Kristen banyak. Ya Kristen kan bukan pengikut Yesus. Gimana abang ini? Pengikut siapa? Ya pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Siapa lagi? Lucu abangku ini. Yesus menurut saudara, abang. Yesus menurut saudara. Yesus ketika menerima firman mengajar ke muridnya menggunakan bahasa apa, bang? Iya, bahasa Aramai. Coba sampai nggak ke Anda? Sampai nggak ke Anda? Loh, kita kan orang Indonesia. Iya, berarti nggak sampai. Berarti ajaran Yesus nggak universal. Sorry dong. Anda ngerti universal nggak? Ketika ajaran Yesus itu universal, maka seluruh untayan kata yang merupakan firman yang sampai ke dia, itu harus universal sampai kepada seluruh manusia. Faktanya nggak sampai. Berarti nggak universal. Berarti nggak sampai. Berarti nggak sampai. Berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad. Berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad. Mau apapun bahasa lu, karena ajaran beliau adalah ajaran universal, maka bahasa yang diterima dari Tuhannya itu kudu wajib sampai kepada lu. Karena itu universal, itu untuk lu juga. Ternyata ucapan Yesus hanya untuk muridnya. Kasihan ya, kasihan. Betul lah. Orang Yahudi juga kalau sembahyang sehari 3 kali nggak boleh pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Ibrani. Gak boleh. Kenapa? Kenapa? Karena wahyu Tuhan yang sampai kepada Nabi Musa itu harus tersampaikan kepada seluruh Bani Yakub. Gak boleh tidak. Gimana? Universal itu apa sih bang pengertiannya kan? Anda sendiri menurut Anda apa? Ya ini kalau sudah kewalahan ini biasanya begitu. Nggak usah tanya itu yuk. Nggak usah tanya itu. Kalau ajaran Yesus itu nih, saya sampaikan kepada saudara. Dengar bang. Dengar saya bang. Abangku nih saya kasih analogi sederhana aja deh. Dengar saya bang. Kalau ada seorang ayah memberikan cincin kepada seluruh manusia, universal sifatnya cincin ini milik semua orang. Maka cincin beda. Anda dibawa aja bang. Abang makan dedak terlalu kebanyakan, jadinya otak Anda itu nggak sampai kepada apa yang saya jelaskan gitu bang. Maaf ya bang ya. Kalau yang disebut universal itu bang, sumber itu sama seperti apa yang sampai di ujung, itu universal. Ajaran universal apa yang diterima oleh Nabi harus sampai ke penghujung. Sama, nggak boleh berubah. Tuh universal tuh. Kalau yang diterima murid Yesus dengan yang Anda terima tidak sama, itu bukan universal. Tuyul, pakai otak. Berarti yang sampai ke Yesus, sampai ke muridnya, stop sampai di situ. Setelah itu, yang sampai kepada kalian hanya remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. So, fakta itu. Ya, waalaikum. Begitu saudaraku Yoyo. Ini kalau diskusi agama bukan hanya modal nekat, harus punya IQ, wawasan harus luas. Ya, tingkat intelijensi ketika berbicara agama itu harus kuat. Kalau hanya modal jemaat gereja, jangan coba-coba tampil sebagai pemateri di hadapan umat Islam. Maaf ya. Kata orang Jawa, sorry lah, maaf. Silakan Bang lain. Lari Bunda Caroline, lari dia kabur. Kok dia sakit hati dia itu. Pikir tadi rambutnya sudah lurus tadi. Gara-gara emosi.
bisa deh ngomong apa-apa. Memang begitu sejarahnya. Saya bisa jelaskan Anda sejarah Paulus memberitakan suratnya ke Galatia, ke Roma, Korintus. Semua itu mengikuti adat budaya. Itu begitu. Jadi memang jauh dari ajaran Isa. Makanya berbeda 180 derajat. Sebenarnya tujuannya hanya untuk meraup pengikut, menjadi pendukungnya ya, mendukung terutama ibunya Kaisar Nero Agrippina. Udah jelas sejarahnya, itu tidak bisa dibantu. Oh, kodok. Begitu. Tidak usah terlalu jauh, Bang Goto. Gak usah terlalu jauh. Kita ini umat Islam nggak bisa ditipu. Andai saja ajaran mereka ini bukan ajaran bidat dari ajaran para nabi, maka sudah pasti Kristen itu nggak ada. Yang ada cuma Yudaism. Intinya itu di situ. Tapi faktanya, sudahlah mereka beda agama, beda Tuhan, beda kitab suci, beda hari ibadah. Tapi mengklaim kalau mereka itu berasal dari para nabi. Parah kan? Umat Islam itu jadi tertawa loh. Harusnya kalau kalian itu agama yang benar, kalian satu ibadah, tempat ibadah, satu kitab dengan Akhi Billy ini. Pasti itu. Tak karena kalian menganut Torah juga katanya. Tapi makan babi. Penganut Torah juga katanya. Tapi nyembah anak orang. Penganut Torah katanya. Tapi nggak bersunat. Penganut Torah katanya. Tapi ibadah minggu. Jadi umat Islam ini seakan-akan mau dibodohi begitu aja. Sorry ya. Sorry lah. Orang Islam itu udah pinter. Orang Islam itu udah tahu. Oh ternyata Kristen dan Yahudi itu beda. Laksana langit dan bumi. Rupanya mereka lah yang menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana dahulu nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah jemaat Allah, demikian juga di tengah-tengahmu tampil penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dan membinasakan. Nah, siapa yang memasukkan kemudian ajaran-ajaran ke dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, meskipun dalam bentuk terjemahan? Islam atau Kristen? Ya Kristen lah. Ngambil terjemahannya kitabnya Yahudi, habis itu dia masukkan kitab mereka sendiri. Lukas, Markus, Matius, dan masukkan ke situ, digabung masuk ke dalam. Ya kalian yang menggenapi itu. Karena umat Islam kagak begitu. Umat Islam kitabnya Al-Quran. Tidak mengambil terjemahan kitabnya saudara kami Yahudi, lalu kami tempel, biar dianggap keren. Biar dianggap kami juga. Septuaginta yang termasuk Septuaginta yang awal-awal dikerjakan atas paksaan Ptolemy itu kan hanya menghasilkan Pentatuk atau 5 kitab Musa, nggak ada kitab Mazmur. Betul. Apa? Yesaya yang lain nggak ada. Itu kerjaan mereka, bapak-bapak gereja. Di sore itu saya diskusi sama mahasiswa Katolik ya. Kan sudah 2 hari saya diskusi sama mahasiswa. Yang pertama itu mahasiswa hukum ya. Yang kedua itu mahasiswa jurusan apa itu ya. Dia katakan tadi dia dari Katolik. Akhirnya dia mengakui, Bang, saya mengakui bahwa kitab saya memang itu tidak ada yang tahu penulisnya. Kan? Ya Mas, ya. Iya Bang. Siapa yang nulis? Marah itu. Kasih ya. Jadi belajar dulu ya. Saya belajar banyak tentang itu Bang, tentang apa yang Abang jelaskan. Begitu. Tersai berarti. Jadi kitab yang kalian ikuti ini anonimus ya. Tidak ada yang tahu siapa yang menulis, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Itu poinnya di situ. Iya betul ya. Kayak Ibrani kan sampai sekarang nggak tahu siapa penulisnya. Kan kitab Ibrani itu. Makanya kalau penyelidikan penyelidikan orang. Saya ceritakan tuh, saya bilang saya malas bicara dengan jemaat. Kalau mahasiswa minimal atau mungkin dia sudah lulus, saya baru mau bicara. Karena kalau jemaat bawaannya doktrin dogma. Kalau mahasiswa masih terbuka sedikit otaknya. Kan begitu, masih mau menerima itu realita itu. Kan begitu, fakta-fakta itu. Begitu kira. Ternyata yang makanlah tubuhku dan minumlah darahku itu dilambangkan dalam roti dan anggur itu udah ada zaman dulu, zaman Dewa Mitra itu sama. Iya, dan Dewa Mitra juga itu. Memang zaman dulu beneran begitu, memang ada darah beneran. Iya, tapi pusat ajaran Paulus Bang itu bermuara ke bangsa Celtic karena surat paling pertama yang Paulus tulis adalah surat Galatia tahun 48.
Ya, 2 tahun sebelum, makanya dipolemikan di sidang Yerusalem. Karena kitab ini menurut para apostolos, memang kitab ini diadopsi dari ajaran dewa orang Galia, bangsa Celtic ya, suku Celt ya. Belum banget yang dulu kitab Paulus lebih tua daripada kitab Injil berarti. Lebih tua. Kitab Paulus lebih tua daripada kitab sinoptik itu. Lebih tua Paulus. 48, Bang. Iya. Pantesan nggak ada berfirmanlah Tuhan kepada Matius gitu, nggak ada. Benar. Ya, yang masalah, Bang. Ya, yang masalah. Ya, mereka tidak tahu. Saya sudah jelaskan tadi ya, bahwa penyematan kata Tuhan dan Raja kepada Yesus itu berasal dari Dewa Yesus yang tidak punya pemerintahan. Yesus kan tidak punya pemerintahan, toh disebut Tuhan, Raja, disebut Lord. Ya, kan begitu. Kenapa begitu? Karena memang ini mengadopsi ajaran suku bangsa Celtic atau orang-orang Galia. Itu mereka tidak pernah pelajari masalahnya, Bang. Panjang sebenarnya, dapat sampai 5 SKS kalau boleh jelaskan suku Celtic ini ya. Kita kan diskusi, tidak bisa, kecuali kalau saya membawakan materi dalam satu seminar, baru boleh kita bicara panjang tentang Celtic kan begitu. Sekarang Dewa Hermes sudah menjadi tas aksi Juma. Tas Hermes. Bahkan sudah ada pabriknya juga itu, roti Paulus. Kalau Paulus jadi roti dia. Ya, poin pentingnya begini, Bible itu adalah kumpulan ajaran pagan kan begitu. This is the formulation of pagan teaching. Itu aja poinnya. Dari sisi epistemik kan, formulasi ajarannya. Itu aja poinnya. Kita bisa buktikan ratusan literasi untuk itu. Ya. Jadi enggak bisa kita sangkali, karena sejarah memang berkata begitu. Mau di apa? Memang kitabnya dasarnya formulasinya ajaran pagan. Itu poinnya di situ. Kita bisa buktikan jelas, karena terpampang jelas dalam sejarah. Akhi, kira-kira sampai kapan mereka bisa terbuka ya, maksudnya berpikir yang benar-benar ini salah ini begitu. Sampai kapan begitu? Sampai mereka mau menggunakan akal. Kalau gunakan akal kayak pendeta Amos ya. Amor siapa yang baru-baru ini? Aaron. Nah, itu gunakan akal, berhenti langsung. Padahal termasuk ngeyel itu, kelas kakap juga ngeyelnya itu. Dulu dia sempat ngeyel juga debat. Oh iya, ngeyel dia. Karena dia tahu kondisi Bible-nya, dia tahu. Terus dia mau membantah literasi yang saya sampaikan, narasi yang saya sampaikan, pasti dia bertolak belakang dengan otaknya, dengan pengetahuannya. Karena pengetahuan dia tentang Bible itu kan sudah cukup mumpuni tuh. Jadi ketika saya mengurai, menjelaskan, hatinya mengiyakan, akalnya mengiyakan, tapi lisannya menolak. Makanya terkadang kalau saya dialog sama beliau, dia katakan apa? Aduh, Bang Suma nggak usah lah bahas ke situ, Bang Suma, udahlah, jangan ke situ, Bang Suma. Jangan ke situ, Bang Suma, please, jangan ke situ, Bang Suma. Sambil tertawa. Artinya dia ngerti, dia paham. Nah, karena sudah tak ada tendensi duit juga di sana. Tapi mereka yang masih dirangkul oleh materi, berat untuk mau jujur gitu. Ya, itu seandainya mereka mau melakukan studi, Bang Yosef ya, secara komparatif perbandingan antara Yahudi, Yunani, dengan Arab, mereka akan mengerti. Saya tempo hari sempat singgung ya, buku karangan orang tercerdas di dunia ya, seorang filsuf, seorang orientalis Kristen justru memuji Rasulullah dengan judul bukunya itu West Oliser Divan ya, kumpulan puisi Barat Timur dengan Muhammad Gesang. Saya sempat singgung itu, seandainya kalau mereka baca baik-baik ini tentu akan menjadi bahan pertimbangan ya. Lakukan studinya secara komparatif. Sedangkan orang tercerdas dunia dengan IQ tertinggi 255 itu sangat memuji Rasulullah. Ini saya bawa beberapa tempo hari itu ya, seperti personal naratif karya John Francis Barton, terus Michael Hart. Saya angkat ini orientalis Kristen yang sangat memuji Rasulullah. Kenapa? Karena apa yang disajikan dalam budaya Islam tidak ada yang hoax. Beda kalau Bapak Kristen. Apa yang disajikan dalam budaya Kristen hampir dipastikan semuanya hoax. Kenapa? Yang protes itu bukan kita, yang protes seperti Thomas Hobbes, Voltaire, Thomas Paine, Bart de Ehrman, banyak yang protes. Elizabeth Clara Crawford, Profesor Barbara Perry dan yang lain, itu profesor-profesor yang berasal dari kalangan Kristen, bukan Islam loh. Tapi ketika mereka meneliti Islam, sebagian dari antara mereka masuk Islam, karena memang tidak ada yang hoax, begitu.
Profesor tuh berdasarkan rasionalisme. Parameternya memang bukan iman, tapi akal sehat. Itu poinnya di situ. Bentar, kalau tuh. Saya tamu dulu. Kalah. Selamat malam, kalah. Ya, Kalah di buka meja. Iya. Agamanya apa? Kristen. Bang Lupis ini ya? Bukan? Silakan. Banyak sekali dari Bion kata. Semuanya udah kalah dulu. Silakan. Ya, siapa yang ikut situ? Silakan. Brunda, monitor, Brunda. Iya hadir, aku di sini. Oh, iya. Iya, Aku dari tadi kok di sini kok dipanggil piye toh? iya. Cepet di mute dulu, cepet. Gantian, hormati ya di layar lebar. Itu malam ini Yang di layar lebar, diam dulu yang lain. Ya, di mute dulu kau cepet. Silakan. Telah di mute, silakan. Dia nganti Kristus siapa ya? Antikristus itu Paulus bang. Berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus itu? Lantas dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, di Galatia 1 nomor 1, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Nah, ini catatan Paulus yang mengatakan itu. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Padahal di bumi dia bertemu, ngakunya bertemu dengan Yesus. Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Rupanya yang datang itu bukan manusia, tapi Yesus. Gimana itu? Berarti dia antikristus, bang. Terbukti kan? Silakan. Kalau Paulus kan menyebut Yesus itu dua natur. Paulus menyebut dia dua natur. Ya itulah antikristusnya berarti abangku. Dengan menyebut dia dua natur berarti dia itu antikristus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dirinya cuma satu natur. Yesus nggak pernah mengatakan dia dua natur, cuma satu natur dia itu. Menurut kesaksiannya. Yesus kan sering bilang manusia. Iya, kan manusia. Ya, dia juga menyebut dia datang dari Bapa, dia juga mengutus Nabi kan. Semua kita ini itu berasal dari Bapa. Tidak ada. Iya, mengutus Nabi. Dia Matius 23 ayat 34 kan dia mengaku mengutus Nabi. Mengutus Nabi gimana? Di Yohanes 14 itu dia minta Matius 23. Matius 23 ayat 3. Di 14-nya coba Anda baca tuh. Ada dua natur, Bang. Kok dua natur pula? Yesus mengaku Nabi, mengutus Nabi. Dia mengatakan apa? Aku, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Itu sebagai manusia. Lah, terus ketika dia berbicara di Matius 23, dia berbicara sebagai apa? Kucing. Yes, sebagai Tuhan. Loh, dia berbicara di situ sebagai manusia. Mengutus Nabi, masa manusia mengutus Nabi? Ketika dia mengatakan mengutus Nabi, berarti itu bukan ucapan dia, itu ucapan Tuhan yang diucapkan. Ya, dialah Tuhannya. Apa? Dia mengatakan, dia mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Anda masih sehat? Kan dua natur, Bang. Itu menurut saudara. Yesus mengatakan dirinya satu natur. Mana yang harus saya percaya, Yesus atau Anda? Dia mengaku mengutus Nabi di Matius 23. Itu kan sudah dikatakan, aku berkata bukan dari diriku sendiri, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Di mana sih abang ini? Lah dia kan mengaku aku Yesus mengutus Nabi. Yang kau juga dengarkan itu bukan dari makanya aku. Belajar itu yang benar. Cuma
kamu harus Yesus tahu. mengatakan firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku. Karena Tapi dari Yesus Bapa. menyamakan dirinya dengan Allah, makanya dia dihukum mati. Nenekmu kiper. Itu kesaksian. Yesus membantah. Yesus Kan dua membantah. natur, gimana? Anda yang mengatakan dua natur, Yesus tidak. Yesus sendiri mengaku dia mengutus Yesus nabi. mengatakan dirinya satu Dan natur. dia mengaku menggenapi semua kitab Apa? kitab Apa para yang nabi. digenapi? Apa yang digenapi? Matius 5 ayat 17. Matius 19 5 nomor 19-nya Anda baca. Lah, dia menggenapi kitab Menggenapi para nabi. Karena semua Apa? kitab para nabi menulis tentang dia. Ya Jemaat. kalau begitu Yesus tidak boleh dibunuh dong. Lah dia kan harus ditentukan sebagai manusia Siapa? harus dibunuh. Siapa yang menentukan? Tuhan. Di mana dalilnya? Makanya Di mana dalilnya? Yesaya 53 ayat 10. Nenekmu kiper. Kitab para rasul 2. Nenekmu kiper. Petrus. Makanya Pandai-pandaian kau. gini Pandai-pandaian. cuma, jangan kau hilangkan ayat yang lain untuk menafsir begini. Alkitab. Sekarang begini saudaraku, yang tahu tentang kitab Yesaya Anda atau imam kepala Yahudi? Anda lebih tahu. Bukan. Saya nggak tahu. Saya Kan berbicara belajar itu, kan ilmu itu. Cuma. Saya Kan perlu dipelajari. berbicara sesuai dengan apa yang terjadi. Orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, bahkan Buktinya kamu lebih tahu Injil kan? karena saya baca. Nah makanya saya juga baca kitabnya saya itu kan. Sama. Itu kitabnya Yahudi. Enggak, Kan kitab loh, lo. kitab para nabi itu menulis tentang Yesus loh. Lukas Menurut 24 siapa? ayat 27. Menurut Lukas siapa? 24 ayat 27. Menurut Lukas. Yohanes 5 ayat 39. Menurut Lukas, itu menurut Lukas. Yohanes. Sekarang, Yohanes. sekarang Yes, begini, yes, saudaraku. yes. Sekarang begini, yang disebut antikristus itu, Kalah di mute nih. yang antikristus itu, yang sedang kita bahas itu, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Siapa itu, Bang? Paulus Siapa itu yang- mengaku Yesus manusia, manusia Sekarang begini, Tuhan, kamu di gereja menyembah Tuhan atau menyembah manusia? menyembah Tuhan lain. Nah, antikristus. Loh, kok Sang Firman menjadi manusia loh? Paulus itu kan menjadi manusia. Antikristus. Dari mana? Jadi harus diakui dia manusia, harus diakui juga keilahiannya. Harus dua-dua dia. Ya. Orang gila. Iya. Saya tidak bisa diskusi sama orang sinting, abang itu. Kalau di mute nih, kalau nggak di Anda di bawah aja, di bawah garu pantat. Garu pantat di bawah, jangan di sini. Orang kalau sudah berbicara tentang agama dan sudah lebih mengedepankan kemudian iman, ampun saya bicara itu sama halnya saya bicara dengan binatang. Karena otak sudah nggak dipakainya, dia sudah pakai kayak anjing menggonggong doang. Apapun yang kita katakan, itu susah. Kalau dia jawab menyembah Yesus sebagai manusia, nah serba salah. Kalau sebagai Tuhan juga salah. Jadi dua natur itu serba salah sebenarnya dalam pemahaman memang. sebenarnya. itu hanya digunakan untuk menang dalam diskusi. Ketika Yesus terciduk berdasarkan dalil dia manusia, dia katakan itu kan sisi manusianya. Nah, ketika Yesus ini kemudian mereka terciduk menyembah dia, itu kan sisi ketuhanannya. Jadi itu hanya untuk menang-menangan aja. Kan itu pertanyaan yang susah sih. Serba salah. Serba salah. Tidak ada lagi yang bisa kalahkan itu. Karena dua-duanya dia makan semua. Ketika dia manusia mati, oh itu manusianya. Ketika mereka menyembah di gereja, itu sisi Tuhannya. Gimana mau diajak waras orang kayak begini?